Business Leaders dan Intellectual Business Community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang service yang kita angkat dari Harvard Business Review bulan April tahun 2008 yang berjudul The 4 Things a Service Business Must Get Right. Jadi 4 hal yang harus benar di dalam melakukan service business. Apa sih bedanya service business dengan bisnis produk biasa? Itu ada sedikit bedanya karena di dalam service business itu involvement dari orang itu jauh lebih besar sehingga faktor human touch di sana jauh lebih besar dan itu yang harus sangat diperhatikan di dalam service business. Customers itu bisa menjadi bagian dari produksi. Kalau kita produksi produk kan produknya kita produce, kita tinggal sell kepada customers. Tetapi kalau di dalam service, customers itu involved di dalam production juga. Contohnya misalnya kalau kita rumah sakit lah, pasien itu kan bagian dari production. Kalau pasiennya nggak kooperatif, mau diobatin dia nolak, servisnya nggak selesai, nggak jadi, ya, dan kualitasnya jadi jelek. Atau pasiennya ditanyain nggak ngerti-ngerti, menjadi menangani satu pasien jadi begitu lama, costnya jadi naik kan, costnya jadi lebih tinggi, ya. Tapi kalau pasiennya kooperatif, kalau pasiennya pinter, pasiennya bisa bekerja sama, itu cost-nya menjadi menurun dan juga efektivitas pengobatannya jadi lebih tinggi. Jadi kita lihat dalam service itu involvement dari customers juga lebih tinggi dibandingkan kalau kita bisnis dalam produk. Nah, hari ini kita akan berbicara satu service business, tetapi yang cukup unik karena service business ini bukan service rumah sakit ataupun service restoran, tetapi ini radio. Radio agak unik karena yang di-serve itu bukan hanya advertisers tetapi juga listeners-nya, ya, para pendengarnya. Jadi bisnis platform, bisnis media seperti ini kalau kita lihat masa depannya itu sangat baik. Kalau kita lihat contohnya yang lagi populer tuh Facebook, ya. Facebook dia hanya menyediakan platform, ya. Terus siapa customersnya? Nobody knows customersnya apakah emang yang pengguna websters, pengguna Facebook atau advertisersnya. Ya. Tergantung definisi customers itu apa. Kalau definisi customers itu yang memberikan uang, mungkin advertisersnya. Tetapi kalau definisi customers yang menikmati produk atau jasanya, berarti orang-orang yang seperti Riri, seperti Eka, ya, seperti saya yang ada di Facebook gitu, itu termasuk customersnya juga. Oke, jadi kita lihat ada bedanya antara service business dan menjual produk. Dan di sini dikatakan oleh Francis Frey, Associate Professor dari Harvard Business School, bahwa 4 hal harus kita sangat perhatikan dalam business service, yaitu offeringnya. Offeringnya atau bentuk jasa apa yang mau diunggulkan. Ada yang diunggulkan berarti ada faktor-faktor yang harus dikorbankan. Nggak bisa kita unggul semua dalam segala hal. Yang kedua adalah funding mekanismenya. Bagaimana bisnis ini dibayar oleh siapa, itu harus jelas, ya. Yang ketiga adalah employee management systemnya, karena pegawai sangat penting sekali di dalam produksi service jasa. Karena itu employee management systemnya juga harus bagus. Keempat adalah customer management systemnya juga harus bagus, yaitu bagaimana memanage customersnya supaya fit in, sama seperti contoh pasien tadi. Bagaimana sebelum pasien itu datang ke dokternya sudah di prepare supaya dia pada saat di dokternya bisa lebih kerjasama, lebih cepat menanggapi pertanyaan supaya produksi jasanya bisa lebih efisien dan juga lebih efektif. Oke, kita langsung kepada Pak Fahri. Pak Fahri sebagai owner dan juga founder dari Smart FM. Ya, kita tahu Smart FM jaringan radio network yang ada di 18 kota, sedangkan yang partner langsungnya 10 radio, Pak, ya? Ya, itu yang dimiliki oleh Smart FM, ya. Tapi sindikasinya sampai 18 ya. 18 kota, Pak, ya. Pak, pertanyaannya adalah, menurut Bapak, itu customersnya Smart FM itu, atau bisnis radio secara keseluruhannya, itu adalah listenersnya atau para advertisersnya yang bayar gitu loh. Listeners kan free, ya. Listeners sampai sekarang listeners radio nggak di-charge oleh Smart FM, Pak, ya. Yeah. Jadi customersnya yang mana, Pak? Nah, yang pertama harus saya terangkan dulu bahwa
dunia penyiaran memang tidak semudah dunia media cetak. Kalau Anda buka koran, hari ini Anda bisa buka, tidak perlu izin apa-apa. Hari ini juga Anda bisa langsung siup udah dicabut Pak ya. Okay. Dulu mesti pakai siup kalau bikin print media. Sekarang udah nggak pakai siup ya. Radio dan televisi itu kita menggunakan ranah publik atau public domain. Nah, public domain ini artinya kan publik yang punya. Maka stakeholder kita yang itu adalah sebenarnya pendengar kita itu. Masyarakat adalah pemilik daripada frekuensi yang dipinjamkan kepada kita. Karena itu kita harus mengembalikan segala kebaikan dari media ini pada masyarakat. Itu bedanya dengan apa? Bahwa klien kita ini memang kalau misalnya advertiser atau akan datang pada kita, itu bagaimana setelah mereka melihat bagaimana reaksi daripada audiens kita terhadap media kita sendiri. Nah, tetapi memang harus ada standar services juga terhadap klien supaya dia bisa bertahan dengan kita ya. Artinya jangan sampai over promise under deliver gitu misalnya pada ini. Kita pasti kehilangan klien. Jasa-jasa semacam ini memang memerlukan satu sistem tertentu dan ya memang bagaimanapun business relationship yang bagus gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan customer kita siapa, itu kan membantu kita Pak supaya memfokuskan. Karena katanya kan di dalam bisnis itu kita sangat harus serve the customers. Jadi kita harus tahu banget nih customers kita siapa supaya kita serve them the best gitu ya. Nah, kalau Pak Fahri harus memilih antara serve the listeners and serve the advertisers, kira-kira mana nih prioritas yang lebih tinggi Pak? Enggak, saya akan memilih dua-dua sebenarnya. Ya. Artinya begini. Ketika diberi izin melalui suatu lembaga negara yang dibentuk oleh negara, yaitu KPI, begitu kita diberi izin, ya itulah sebenarnya masyarakat, mereka mewakili masyarakat. Artinya kalau Anda datang ke Amerika atau kemana, sebuah radio yang sedang siaran, kalau masyarakatnya tidak suka pada radio itu ada di situ, ketika dia memperpanjang izin pada lembaga FCC, itu pasti mereka bilang, FCC tanya pada masyarakat situ, bagaimana radio ini, bermanfaat nggak buat kalian? Ketika dibilang tidak bermanfaat, nggak diperpanjang. Jadi ini berbeda memang dengan yang lain. Di sini nggak Pak ya? Ya, tetapi buat kita sendiri, kita berusaha memberikan sebaik mungkin tentu dengan perhitungan-perhitungan. Tidak asal masuk saja, karena pemain ini kan bukan satu. Kalau di Indonesia, radio swasta itu ada 1.000 pemegang ya. lisensi radio. Ya, dan ya dalam keadaan sekarang ini mungkin 80% itu bisa disebut bisa duafa itu gitu ya. Ya, karena bisnis radio tidak secepat bisnis televisi. Dia modalnya, kalau TV modalnya besar, kalau radio ya orang bisa ini kalau di daerah-daerah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara service kita terhadap audiens kita juga terhadap kita punya customer juga. Itu harus memang syarat sebuah usaha kan memang harus juga itu ya pada customer, pada ini semua harus kita penuhi itu. Kemudian apa yang kita deliver juga memang harus betul-betul bagus. Semua itu harus dipenuhi itu. Baik. Jadi lebih sulit mendefinisikan customers di dalam radio ini ya, karena satu sisi kita have to serve the customer. Siapa yang harus kita serve? Ternyata smart listeners atau pendengar yang harus kita serve. Terus definisi kedua, customers itu yang memberikan kita uang gitu kan, yang memberikan kita revenue. Siapa yang memberikan kita revenue? The advertisers gitu ya, pemasang iklan tidak gitu. Sulit kok, tidak sulit itu. Kalau kita misalnya seperti smart saja, ketika kita memilih segmentasi seperti ini, kita membuat program-program yang memberikan pencerahan pada masyarakat, ada motivation, ada inspiration. Nah, kita mendapat ceruk sendiri. Makanya kadang-kadang kita sambil bercanda, smart itu kan kita ada di Blue Ocean. Kami tidak repot-repot sekali gitu. Begitu kita bermain misalnya musik misalnya ya, yang semua radio juga bisa putar. Bisa main, ya. Dan kemudian kita rubah seluruh program, wah itu bisa jadi kadang-kadang kita masuk ke Red Ocean. Kalau sudah di Red Ocean, mulai bicara dengan klien, artinya mulai pricing Pak. Iya. Mulai begitu krisis begini, banting-banting harga. Nah sebenarnya kalau smart kita coba jual values Pak. Itu yang kita coba. Jadi pendengarnya itu memang betul-betul
mereka yang sudah menjadi pendengar kita tidak banyak. Makanya kita sering sebutkan, it is not how much you spend, but how smart you spend. Kami punya pendengar tidak radio dangdut atau radio anak muda, tidak. Tapi pendengar kita adalah orang-orang yang punya buying power gitu. Baik. Jadi Smart FM ini segmentasinya jelas sekali Pak ya. Segmentasi yang jelas sekali, yang dimana pemainnya nggak banyak, boleh dibilang malah pemain ya cuma segelintir lah yang bisa main di sana, apalagi yang bisa excellent. Sekarang nggak ada yang segelintir, cuma kita sendiri. Cuma satu-satunya di sana. Itu benar-benar very blue ocean Pak ya. Ya, oceannya very blue yang boleh dibilang tidak ditantang oleh kompetitor. Tetapi sekali lagi kalau kita main segmentasinya demikian cermatnya, kata bahasa positifnya cermatnya, atau demikian segmentasinya sedemikian kecilnya sehingga tidak ada pemain kompetitor yang lain, bisa jadi market size-nya juga kecil gitu ya, sehingga nggak mencukupi kita untuk survive. Tetapi saya kira dalam hal ini Smart FM namanya aja smart, pasti cukup smart untuk membuat segmentasi yang cukup lah untuk bahkan lebih ya untuk mendapatkan revenue di sana, untuk menjalankan bisnis modelnya di sana Pak ya. Pak, kita akan lanjutkan diskusi kita dalam segmen kedua karena kita harus break dulu sebentar, dan nanti buat para intellectual business community yang ingin bertanya, berpartisipasi, silahkan, kita akan bisa mulai interaksi di segmen kedua ini. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang menonton lewat QTV, silahkan buat bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan, ataupun pendapat Anda mengenai topik ini dan program CEO Reference. Kita break sampai segmen kedua nanti.